Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Madarijus Salikin. Pagi hari ini masih mengenai 7 rencana-rencana buruk atau 7 target setan terhadap manusia. Target inti dan ini nomor 1, bagaimana manusia bisa diseret menjadi kafir. Kemudian target yang kedua, kalau tidak bisa kafir, bagaimana agar manusia bisa diseret kepada sejumlah dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga, bagaimana caranya agar manusia bisa diseret terbiasa dengan dosa-dosa kecil. Dan ini semuanya hanya satu proses saja. Maksudnya kalau seseorang sudah terbiasa dengan dosa kecil, maka ia sangat mudah jatuh pada dosa-dosa besar. Begitupun kalau seseorang sudah terbiasa sekali dengan dosa-dosa besar, maka ia sangat mudah untuk dijebak dalam kekufuran. Jadi sebetulnya ini kelicikan setan. Meskipun target intinya adalah kekufuran, tapi tidak mungkin orang yang beriman bisa langsung dijatuhkan pada kekufuran itu. Tetapi harus ada satu proses yang panjang. Proses awalnya, setan membuat Anda ketagihan dengan dosa-dosa kecil. Karena sudah terbiasa dengan dosa kecil, maka Anda pun jatuh dalam dosa besar. Kemudian terbiasa pula dengan dosa besar, akhirnya sampailah pada titik inti. Anda pun gampang untuk dijerumuskan pada kekufuran. Insya Allah sekitar 2 bab ke depan kita akan mengkaji tentang dosa-dosa dalam Al-Quran. Dalam catatan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dosa-dosa dalam Al-Quran berjumlah 12. Dosa yang pertama adalah kufur, kafirun namanya. Dosa yang kedua adalah fasikun. Dosa yang ketiga adalah munafikun, dan selanjutnya. Berjumlah 12. Itu akan ada pada babnya nanti. Setelah selesai ini kita masuki bab tingkatan taubat. Setelah itu kita masuk kepada bab mengenai hukum-hukum taubat. Dan ini sangat panjang. Setelah itu barulah memasuki pembahasan 12 dosa-dosa yang dilarang dalam Al-Quran. Kafirun, munafikun, fasikun, dan selanjutnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau seseorang bisa terhindar dari jeratan yang keempat, yaitu dosa kecil, maka setan akan, nomor 2 tadi terlewat, yaitu bid'ah. Nomor 1 adalah kufur, yang kedua adalah bid'ah. Dan bid'ah yang paling berbahaya adalah bid'ah akidah. Bid'ah akidah ini pekan lalu ada 4, yaitu Khawarij, kemudian Rafidah, Murji'ah, dan Qadariyah. Ada satu bid'ah akidah yang sangat berbahaya dan eksistensinya betul-betul ada di tengah umat, yaitu bid'ah Mu'attilah. Mu'attilah adalah orang-orang yang berislam tapi tidak percaya bahwa Allah punya nama. Mereka tidak percaya bahwa Allah punya sifat. Baik. Kemudian
Jebakan setan yang kelima adalah berlebihan dalam hal-hal yang mubah. Kemarin sampai di sini. Anda boleh berolahraga, Anda boleh berbicara, Anda boleh makan, Anda boleh tidur. Semua yang boleh dinamakan mubah. Tetapi jamaah sekalian, berlebihan dalam hal-hal yang mubah, ini target setan yang kelima. Kalau mau ngobrol, ngobrollah sampai jam 2. Kalau makan, makanlah berlebihan. Kalau bergaul, bergaullah dengan semua orang. Jadi berlebihan dalam hal-hal yang boleh, ini target setan. Kenapa berlebihan dalam hal-hal yang boleh ini target setan? Karena berlebihan dalam hal-hal yang boleh adalah kelalaian. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dua hal yang paling membahayakan manusia. Pertama adalah kelalaian, yang kedua adalah syahwat. Kelalaian menutup pintu-pintu kebaikan. Karena orang yang lalai tidak melihat pintu-pintu kebaikan itu. Orang yang tidur dari pagi sampai jam 7 pagi, dari malam sampai jam 7 pagi misalnya, itu lalai namanya. Lihat bagaimana ia kehilangan pintu-pintu kebaikan. Orang yang ketagihan ngobrol, hobi ngobrol misalnya, sampai berjam-jam ngobrol, lihat bagaimana banyak pintu-pintu kebaikan yang akan terlewatkan. Maka hal terburuk pertama paling membahayakan manusia adalah kelalaian. Karena kelalaian menutup pintu-pintu kebaikan. Hal kedua paling membahayakan manusia adalah syahwat. Karena syahwat membuka pintu-pintu keburukan. Jemaah sekalian, asal arti dari syahwat adalah keinginan. Semua keinginan dinamakan dengan syahwat. Itu dari segi pemaknaan bahasa. Tetapi dalam pemaknaan Al-Quran, yang dimaksud dengan syahwat, semua keinginan yang tidak dikendalikan dengan kebenaran. Anda ingin lawan jenis? Ya, itu syahwat. Keinginan itu. Kapan keinginan Anda menjadi syahwat? Saat Anda tidak membatasi keinginan itu dengan Al-Quran, dengan wahyu, maka keinginan itu menjadi syahwat. Anda ingin harta? Ya, itu keinginan. Kalau keinginan ini tidak dibatasi dengan wahyu, maka jadilah keinginan ini syahwat. Semua keinginan yang sudah menjadi syahwat, maka syahwat ini akan membuka pintu-pintu keburukan. Ingin lawan jenis, lalu tidak dibatasi dengan wahyu, maka syahwat akan membuka pintu selingkuh, syahwat akan membuka pintu zina, syahwat akan membuka pintu menonton film-film yang tidak bermoral. Anda ingin harta, sekedar ingin harta itu keinginan. Tapi kalau Anda tidak membatasi keinginan itu dengan wahyu, maka dia menjadi syahwat. Nah, kalau dia sudah menjadi syahwat, maka syahwat harta ini akan membuat Anda korupsi, akan membuat seorang manipulasi, akan membuat seseorang melakukan gambling, judi dan lain-lain. Orang-orang yang serakah mengambil harta karena mereka telah berhubungan dengan harta dengan hubungan syahwat. Hubungan syahwat dengan harta membuat seseorang sangat serakah. Padahal jemaah sekalian, meski harta yang Anda peroleh melalui satu proses yang syar'i, yang legal, yang dibenarkan, tapi hati Anda mengambilnya dengan keserakahan, itu akan menghilangkan keberkahan.
Sekali lagi, harta yang Anda peroleh dengan hati yang serakah, miskin dengan proses yang benar, itu akan menghilangkan keberkahan. Baiklah jemaah sekalian. Jadi target setan yang kelima kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana agar manusia bisa diseret berlebihan dalam segala yang dibolehkan. Main bola, bulu tangkis silakan saja, tapi kalau berlebihan. Nah, jadi batasilah hal-hal yang boleh itu dengan akal sehat atau dengan wahyu, karena hal-hal yang boleh apabila tidak dibatasi itu namanya fudul. Itu namanya fudul. Apa itu fudul? Fudul itu istilah tazkiyatun nufus, artinya adalah berlebihan dalam yang mubah. Ya, itu fudul namanya, dan fudul ini racun hati. Jadi dosa, hati nggak hanya terracuni dengan dosa, tapi semua hal-hal yang mubah apabila telah sampai pada tingkat fudul, maka dia akan menjadi racun bagi hati. Baiklah, hari ini kita masuki pada target setan yang keenam. Coba sekalian, target setan yang keenam, bagaimana apabila seseorang bisa diseret pada melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Setan mengatakan silakan lakukan yang baik, tapi dia akan menghalang-halangi melakukan yang lebih baik. Misalnya kajian sedang berlangsung, ada kajiannya pun sangat bagus, ilmiah, tiba-tiba seseorang sibuk berzikir. Zikir ada kebaikan, tetapi kebaikan zikir di depan kebaikan menuntut ilmu, tentu zikir itu baik dan menuntut ilmu lebih baik. Kesibukan dalam kebaikan namun mengorbankan yang lebih baik, ini keuntungan betul bagi setan. Di mana keuntungannya? Karena Anda nggak dapat untung besar. Misalnya kalau Anda sibuk berzikir, Anda dapat untung 60%. Sementara kalau Anda sibuk menuntut ilmu, Anda akan dapat keuntungan 100%. Jadi kalau Anda tidak bisa dibuat rugi, setidaknya Anda untungnya jangan banyak-banyak. Wah, itu target setan tuh. Nah, target yang keenam ini jemaah sekalian, hati-hati. Karena ini adalah jebakan bagi banyak orang awam seperti saya, seperti Anda. Sering sekali kita terjebak dalam kebaikan dengan mengorbankan yang lebih baik. Di titik ini kita telah menguntungkan setan. Kita telah masuk dalam perangkap setan. Sekali lagi saya katakan, setan itu kalau tidak bisa membuat Anda rugi karena kafir, rugi karena dosa besar, rugi karena bid'ah. Kalau Anda tidak bisa dibuat rugi, setidaknya Anda jangan untung besar-besar. Maka kesibukan Anda dengan satu kebaikan, tapi dengan mengorbankan yang lebih baik, di titik ini keuntungan Anda sangat kecil. Nah, dan ingat, kalau di depan Anda ada keuntungan besar, ada keuntungan kecil, dan Anda ternyata sibuk dengan keuntungan yang kecil, inilah yang dalam bahasa agama dinamakan lalai. Termasuk sekalian, Anda mohon maaf ya, antara bodoh dengan lalai beda gak? Ya beda. Kalau bodoh itu orang gak belajar, lalai itu orang yang belajar tapi ilmunya tidak bermanfaat. Dinamakan dengan orang lalai. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bagaimana Anda selamat dari jebakan yang keenam ini. Saya ulangi, jebakan yang keenam, melakukan yang baik namun mengorbankan yang lebih baik. Saya berikan Anda contoh konkret. Kisah Nabi kita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang anak muda yang bernama Juraij.
Juraij sedang menjalankan salat sunnah, bukan salat wajib. Seketika ibunya memanggil, wahai Juraij, wahai Juraij. Anda tahu bahwa ini terjadi 3 kali dan akhirnya sang ibu mendoakan kecelakaan buat anaknya. Celakalah Juraij seperti Anda tahu. Apa yang terjadi terhadap Juraij? Yang terjadi terhadap Juraij melakukan yang baik, yaitu salat sunnah, tapi mengorbankan yang lebih baik, yaitu memenuhi panggilan ibunya. Nah, hal seperti ini terjadi hanya terhadap orang seperti Juraij. Juraij dalam catatan ulama kita seorang abid, bukan seorang alim. Beliau ahli ibadah memang, tapi dia bukan orang yang berilmu dengan ibadah itu. Jadi ahli ibadah tapi tidak menjalankan ibadah berdasarkan ilmu. Anda lihat, akhirnya setan juga lah yang diuntungkan dengan kondisi seperti itu. Nah, jemaah sekalian, apa keselamatan Anda dalam jebakan yang ke-6 ini? Keselamatan Anda, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ilmu yang sangat halus, yaitu al-ilmu bimaratibil a'mal. Bahwa kita harus memahami tingkatan-tingkatan amal. Memahami tingkatan-tingkatan amal. Baik, saya berikan Anda contoh. Hari ini saya telah bertekad, berniat sedekah ke masjid sebesar 200.000. Sedekah berarti uang ini akan saya berikan. Tiba-tiba datang seorang kawan minta tolong, minta bantuan, aduh anak saya mau balik ke pesantren, tak ada ongkos. Pinjamkanlah uang dulu 200.000. Oh, tidak bisa. Saya punya uang 200.000 udah diniatkan sedekah hari ini. Nah, jemaah sekalian, menurut antum orang ini orang yang ditipu setan atau orang yang cerdas? Kenapa? Antara sedekah dengan menolong orang, mana yang lebih mahal? Jelas menolong orang lebih mahal daripada sedekah. Di sini saya akan menolong dengan mempiutangkan, dan di satu lagi saya akan sedekah. Dalam mempiutangkan, uang itu akan kembali ke saya. Tetapi di dalam sedekah, uang itu akan saya lepaskan untuk Allah Azza wa Jalla. Tetapi jemaah sekalian, antara mempiutangkan dan bersedekah, mana yang lebih mahal? Jawabannya mempiutangkan lebih mahal daripada bersedekah. Kenapa? Di dalam sedekah itu tidak selalu ada nilai menolong. Tetapi di dalam mempiutangkan 100% ada nilai menolong. Nah, makanya Nabi kita bersabda, Inna Allaha kataba fis salafi syatra sadaqah atau kama qala. Kata Nabi SAW, separuh dari piutang kalian dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Misalnya Anda piutangkan seseorang 1 miliar. Separuh dari piutang ini, yaitu 500 juta, Allah mencatatnya sedekah. Ini motivasi jemaah sekalian. Jadi Anda dapatkan pahala mempiutangkan sebesar 1 miliar, dan Anda mendapatkan pahala sedekah sebesar separuhnya, yaitu 500 juta. Maka kalau ada orang yang jujur, orang jujur tadi, kalau ada orang yang jujur datang minta piutang, segera berikan dan maksimalkan. Kamu mau utang berapa? 200.000. Tanggung 500.000 aja. Itu kalau yang datang orang yang jujur. Tapi kalau yang datang munafik, jangan. Munafik itu cukup jangan kecewa saja. Saya pinjam uang dulu 200.000. 200.000 dari mana nih? 50.000 saya kasih, tak usah. Intinya jangan sampai kecewa aja kalau dia bangsanya munafik. Karena jemaah sekalian, di hutang-hutang ini kezaliman luar biasa. Hari ini datang hutang seperti pengemis.
Besok kita nagih, kita yang jadi pengemis. Iya kan? Jemaah sekalian, tak banyak orang yang bertakwa dalam hutang piutang. Di atas sejadah takwanya luar biasa, tapi sampai di hutang piutang takwanya hilang. Ingat jemaah sekalian, surga itulah tujuan kita semua. Tapi Anda tak masuk surga hanya dengan kebaikan Anda kepada Allah. Sebelum Anda baik kepada manusia, kebaikan-kebaikan Anda kepada Allah tidak akan menyampaikan Anda ke surga. Dalam hadis Bukhari dilaporkan kepada Nabi SAW seorang perempuan ahli ibadah, salat malamnya luar biasa, puasa sunnahnya juga luar biasa, tapi nyakitin orang. Nyakitin orang itu nggak selamanya ditabokin. Termasuk nyakitin orang yang digibah, itu nyakitin orang. Kata Nabi SAW terhadap wanita ini, yang ahli ibadah, salat malamnya, puasanya, kata Nabi, hiya finnar. Ini wanita ini di neraka. Apa yang terjadi? Sekedar kebaikan Anda kepada Allah tidak akan mengantarkan Anda ke surga sampai Anda juga baik kepada manusia. Sebab kalau Anda nggak baik kepada manusia artinya zalim. Kezaliman lihatlah wanita ini. Kezaliman sudah cukup menutup pintu surga bagi Anda jemaah sekalian. Subhanallah. Jangankan kezaliman terhadap manusia, kezaliman kepada seekor kucing sekalipun telah menjadi pintu neraka bagi seorang wanita. Tapi kita bersabda, dakhalat imra'atun an-nar fi irlah. Seorang wanita masuk neraka hanya karena persoalan kucing. Habasatha la hiya at'amatha wa la hiya saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi famatat. Wanita ini mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai akhirnya kucing ini mati. Jadi kezaliman terhadap binatang sekalipun itu sudah cukup untuk membuka neraka bagi Anda. Waliyahzubillah. Makanya tadi saya katakan ini terkait dengan kezaliman di antara kita manusia. Hati-hati. Kesungguhan Anda berbuat baik antara Anda dengan Allah nggak akan menyampaikan Anda ke surga kalau belum Anda baik kepada manusia juga. Baik. Jadi kalau misalnya seperti pertimbangan tadi, saya sedekah atau saya mempiutangkan, mana yang lebih mahal? Mempiutangkan. Kenapa? Karena dalam mempiutangkan ada nilai menolong. Kalau di sedekah ini nggak ada nilai menolong. Nah, hari Kamis kemarin kita ada kajian di Unil Albab. Kita sampaikan saat itu pesan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Saya sih berharap pesan beliau ini menjadi motto, menjadi cita-cita, menjadi tekad kita semua. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau adalah sepupu kandung Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, satu hari di mana seseorang pun tidak ada yang datang membawa kesulitannya untuk kau mudahkan, hari ini adalah musibah. Kata beliau, satu hari Anda tidak didatangi orang susah untuk mendapatkan kemudahan, maka itu adalah musibahmu. Oke, saya sederhanakan kata-katanya. Satu hari di mana kamu tidak menolong orang, maka hari itu adalah musibah. Begitu kata Hakim bin Hizam. Kenapa demikian? Karena kalau hari ini Anda menolong seseorang, berarti Anda punya deposit di depan Allah. Esok kalau Anda mengalami kesulitan, Allah akan datangkan pertolongan yang hari ini Anda lakukan kepada orang lain. Kalau hari ini Anda menolong 2 orang, Anda punya deposit di sisi Allah 2 pertolongan. Maka esok atau lusa Anda dalam keadaan susah,
pertolongan yang hari ini Anda lakukan akan kembali kepada Anda di waktu yang tepat ketika Anda sedang susah. Jadi kalau dalam situasi-situasi susah, Anda tidak melihat tangan-tangan yang menggapai, Anda tidak menemukan orang-orang untuk Anda bersandar, kemungkinan Anda pun sering sekali mengabaikan pertolongan untuk orang yang butuh. Baik, jadi tadi kita berbicara jebakan setan yang keenam, lakukan kebaikan tapi korbankan yang lebih baik. Baik, hari ini datang kepada saya 2 orang. Seorang kawan saya yang tinggal anggaplah di Papua minjam uang 500.000. Pada hari yang sama tiba-tiba abang, adik, saudara, sepupu datang, pinjaminlah uang 500.000. Saya tidak banyak-banyak uang untuk meminjamkan keduanya. Saya juga punya uang terbatas untuk meminjam. Pokoknya saya hanya bisa meminjamkan salah satu dari kedua orang ini. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari 2 orang yang datang minta pinjaman ini, mana yang paling menguntungkan untuk saya layani? Saudara. Karena meminjamkan saudara nilainya 2. Pertama nilainya menolong, yang kedua nilainya adalah silaturahmi. Silaturahmi artinya mengokohkan hubungan persaudaraan. Karena dengan mempiutangkan, dia makin menyayangi saya, mencintai saya, sehingga kekeluargaan menjadi lebih kuat. Tapi kalau saya hanya minjamkan kawan yang datang dari Papua ini, oh ini hanya nilainya pertolongan saja. Nah, jadi kadang-kadang dalam satu waktu Anda dihadapkan dengan beberapa amal. Saya ulangi, dalam satu waktu Anda dihadapkan dengan beberapa amal. Di titik itu jemaah sekalian, cobalah mengkaji terlebih dahulu, lakukan muhasabah sebelum Anda melakukan amal-amal di depan mata. Muhasabahnya apa? Ini dari 2, dari 3, dari 4 amal, yang paling menguntungkan yang mana? Ternyata mempiutangkan saudara lebih menguntungkan daripada mempiutangkan orang jauh. Jemaah sekalian yang saya hormati, di titik itu Anda telah lepas dari jeratan setan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ingat, kata sandi agar lepas dari jebakan yang keenam ini, apa kata sandinya? Kata sandinya jemaah sekalian, Anda harus memahami tingkatan amal. Antara amal A, amal B, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih mahal, mana yang lebih besar. Nah, begitu Anda mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan yang lebih besar, yang lebih mahal, di titik itu Anda telah lepas dari tipu daya setan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, yaitu Talbisul Iblis, beliau berbicara panjang tentang hal ini. Talbis iblis, jeratan-jeratan iblis itu kadang-kadang tidak muncul dalam bentuk keburukan, tetapi muncul dalam bentuk kebaikan yang murah dengan mengorbankan kebaikan yang mahal. Seseorang sungguh-sungguh sekali bersedekah tapi tidak bayar zakat. Kalau sedekahnya ratusan juta, luar biasa sekali, tapi zakat tidak dibayar. Ini orang rugi total. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu beberapa saat setelah dilantik jadi khalifah, beliau mengatakan Allah tidak menerima yang sunnah sampai kalian menunaikan yang wajib. Maksud Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedekah yang sunnah ini tidak ada gunanya kalau kalian tidak berzakat. Allah tidak menerima yang sunnah sementara kalian mengabaikan yang wajib. Jadi tugas kita belajar di samping mengenali kebaikan adalah mengenali yang terbaik dari yang baik. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan,
Tidak dinamakan pintar orang yang tahu baik dan tahu buruk. Itu bukan orang pintar. Tapi orang pintar itu kata Imam Ibn Taimiyah, bahwa Anda tahu yang terbaik dari beberapa yang baik. Anda tahu yang terburuk dari beberapa yang buruk. Itu baru kepintaran namanya. Ada keburukan A, keburukan B, keburukan. Contoh, saya hari ini diundang kondangan di mana? Di gedung. Dipisah laki-laki perempuan, tak dipisah. Terus full musik juga. Ya, kalau sekarang menghadirkan di kondangan, musik udah nggak nyambung dengan usia kita. Nyanyi-nyanyian sekarang kan nggak ada yang nyambung. Coba kalau yang diputar misalnya indung-indung, masih nyambung kan? Baiklah jemaah sekalian, jadi Anda pergi ke kondangan, keburukan pertama di sini campur laki-laki perempuan, keburukan yang kedua Anda pun akan dengar musik. Tapi Anda dengar musik bukan karena niat, jadi tidak dihukumi. Si fulan dengar musik, gak mungkin itu. Anda pergi ke mall, di sana udah pasti ada musiknya. Bisakah dikatakan si fulan dengar musik? Ya enggak. Hukumi orang sesuai dengan niatnya. Kalau saya pergi kondangan, itulah niat. Adanya musik di dalam kondangan, jangan hakimi saya dengan musik itu, karena bukan itu niat saya. Innamal a'malu binniyat. Saya pergi ke mall, butuh beli kebutuhan, di sana ada musik. Tiba-tiba datang kawan yang dangkal berpikir, oh tuh dengar musik. Anda menghukumi saya dengan yang bukan niat saya. Niat saya adalah beli beras. Tiba-tiba ada musiknya. Hukumi saya dengan niat saya, bukan dengan yang bukan niat saya. Baiklah. Sekarang begini, saya pergi kondangan, dua keburukan. Ada musik, ada ikhtilat. Dan ikhtilat ini turunannya, saya akan memandang orang-orang yang masih segar. Perempuan-perempuan yang kan perempuan, laki-laki juga. Kalau udah kondangan kan pakaiannya rata-rata pakaian ria. Pakaiannya ria rata-rata tuh. Kondangan, oh ya, pakailah kendaraan yang mahal, jangan pakai kendaraan yang esek-esek. Oh, kenapa? Banyak orang yang datang. Baju, pakailah batik yang harganya 5 juta. Jangan yang, kenapa ini undangan ini banyak pejabat. Dari pemilihan baju saja sudah diawali dengan dosa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itu keburukan saya pergi kondangan. Ikhtilaf, turunannya mata saya nanti ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada musik, itu keburukan tuh. Tapi misalkan saya nggak pergi kondangan, ini kondangan sepupu misalnya, otomatis hubungan kekeluargaan akan rusak. Nah, disinilah ilmu ini muncul. Tidak datang kondangan, konsekuensi buruknya kekeluargaan rusak. Tapi datang kondangan, konsekuensi buruknya adalah ikhtilaf, musik dan lain-lain. Di depan saya ada beberapa keburukan. Di sini kecerdasan dibutuhkan untuk mengenal yang terburuk dari beberapa yang buruk. Sebagian kawan-kawan menghindari yang buruk, tapi jatuh pada yang lebih buruk. Nah, ini gak ngaji. Seorang kawan datang konsultasi, Ustaz, ada apa? Ini di rumah masih ada saya dan keluarga, masih ada abang saya dan keluarga, kemudian ada ibu saya. Saya bilang, gimana masalahnya? Masalahnya karena abang saya tidak mahram dengan istri saya. Iya. Jadi istri saya tak nyaman. Iya tak, siapa juga tak nyaman. Terus kalau saya ngontrak itu memang nyaman, tapi ibu saya tak ridho. Ternyata kawan ini memilih kontrak juga. Dia menghindarkan keburukan, dalam hal ini rasa tak nyaman dengan kakak ipar, tapi dia jatuh pada keburukan yang kedua, bahwa dia dibenci oleh ibunya. Nah, jadi kawan yang gagal belajar ini rupa-rupanya dihadapkan dengan dua keburukan
Ilmu belum membuatnya cerdas sehingga tidak tahu mana yang lebih buruk dari keduanya. Kalau menurut antum mana yang lebih buruk? Mana yang lebih buruk? Keluar rumah itu keburukan karena yang korban ibu saya yang korban. Kalau saya di dalam rumah cuma istri saja yang korban. Nah, jadi makanya saya ulangi sekali lagi, ilmu dinamakan telah memberikan Anda kecerdasan kalau Anda memahami yang terbaik dari beberapa yang baik. Dan Anda pun memahami yang terburuk dari beberapa yang buruk. Itu baru dinamakan cerdas. Dan di kondisi itulah Anda akan selamat dari jebakan setan yang keenam. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, di sini tidak diberikan catatan yang ketujuh. Oh ya, ada rintangan yang ketujuh. Kalau Anda bisa lepas dari jebakan setan yang ketujuh ini, dijebak dengan kufur Anda selamat, dijebak dengan bid'ah Anda selamat, dijebak dengan dosa besar Anda selamat, dijebak dengan dosa kecil selamat, dijebak dengan kelalaian dalam hal yang mubah Anda selamat, dijebak dengan melakukan yang baik, meninggalkan yang baik Anda selamat juga. Maka kalau Anda selamat dari enam ini, hati-hati dengan yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Setan akan membangunkan semua teman-temannya untuk menyakiti. Maka datanglah orang yang menyakiti, muncullah orang yang menzalimi. Anda tak merasa apa-apa gitu kan? Anda merasa baik-baik saja, tiba-tiba Anda dikeluarkan dari RT. Tidak pantas kamu di RT, kamu dikeluarkan. Gak ada yang Anda lakukan. Cuma sekalian, ini konsekuensi berikutnya. Konsekuensi yang ketujuh, jebakan setan yang ketujuh, bahwa kalau Anda tidak menurutin setan, maka setan akan membuat Anda dimusuhi oleh kelompoknya. Karena setan ini punya kelompok. Baik kelompok dari bangsa setan atau dari kalangan bangsa manusia. Kalau Anda istiqamah, artinya Anda menguntungkan bagi setan. Istiqamah Anda ini akan membuat kroni-kroni setan akan membangun permusuhan dengan Anda. Si fulan musuh. Maka Anda pun dilabeli dengan label macam-macam. Si fulan itu alirannya begini, si fulan alirannya begini, si fulan alirannya begini. Dan banyak tuduhan ini tidak butuh untuk dijawab. Karena tujuan mereka cuma menyakitin saja. Ya, misalnya, ini berjenggot begini orang radikal ini. Radikal. Tujuan mereka dengan gelar-gelar ini cuma untuk menyakiti. Agar apa? Agar Anda menyepakati mereka. Maka begitu jenggot Anda cukur, udah berhenti sudah nama radikal itu. Tujuan kroni-kroni setan ini agar Anda mengikuti mereka. Datang wanita yang berjilbab panjang. Ini jilbabnya panjang sekali, kayak di negeri Arab saja. Kamu ekstrim sekali. Kecilin saja lagi jilbabnya. Itu dijuluki, digelari dengan ekstrim. Anda nggak perlu sebenarnya menjawab, karena tujuan mereka dengan gelar ekstrim agar Anda mengikuti cara mereka. Nah, kan tidak mungkin kita mengikuti cara mereka. Nah, coba sekalian, karena kita tidak mungkin mengikuti cara mereka, maka di sini Ibnu Qayyim menyebutkan satu ibadah besar. Beliau menyebutnya dengan ibadah muraghamah. Ibadah muraghamah. Mungkin Anda baru dengar sekarang ini ada satu ibadah yang bernama muraghamah. Apa ibadah muraghamah itu? Muraghamah itu Anda melakukan satu kebaikan meski dengan kebencian orang-orang yang jahat. Jadi membuat mereka benci, tapi bukan dengan kejahatan Anda, tetapi dengan istiqomah Anda. Itu ibadah yang besar. Misalnya Anda jalan-jalan dengan kawan-kawan,
Dalam perjalanan ini kawan-kawan bilang, aduh pocong-pocong dulu lah, biar tak capek perjalanan ini. Karena Anda sebagai pengendali situasi, Anda setelkan murotal, nggak nyambung jamaah sekalian. Di belakang minta hawa nafsu bernama pocong-pocong, tiba-tiba Anda setelkan murotal, tentu mereka benci. Ini dia nih. Membuat orang benci dengan satu kebaikan, ini yang dinamakan dengan muraqabah. Nah, tentu ibadah muraqabah ini tidak ada antara Anda dengan orang baik. Anda baik, simpulan baik, kebaikan Anda tidak membuat dia benci. Di sini tidak ada muraqabah. Tapi ketika Anda baik dan fulan ini jahat, akan banyak kebaikan Anda yang dia nggak suka. Bahwa Anda melakukan kebaikan meski dia tidak suka, bahkan benci, ini yang dinamakan dengan ibadah muraqabah. Karena sebagian orang jamaah sekalian, begitu satu kebaikan telah menyampaikannya pada kondisi dibenci oleh orang lain, akhirnya dia kalah. Ngapain sholat ke masjid terus? Kayak ustaz aja, dia masa saya sholat. Soalim kalau ke masjid terus. Nah, ini muncul kebencian orang nih. Sebagian kita kadang-kadang kalah dengan kebencian seperti ini. Maka Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, beliau berkata, kebaikan yang membuat orang jahat benci ini dinamakan muraqabah. Sehingga kalau misalnya Anda ke masjid, orang lain benci, ke masjidnya adalah ibadah. Meskipun orang lainnya benci, itu ibadah lagi, namanya ibadah muraqabah. Ibadah muraqabah artinya bertahan dengan kebencian orang lain. Anda disudutkan dengan gelar-gelar yang nggak enak. Anda disudutkan, oh fulan soalim, fulan baru 2 hari belajar, kayaknya udah belagu sekali. Tapi jamaah sekalian, Anda bertahan dalam kebencian, Anda tidak larut karena kebencian, Anda tidak patah karena dikata-katain. Ini yang dinamakan dengan muraqabah. Nah, jemaah sekalian, sangat luar biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, tidak ada orang yang teguh dan kokoh dalam ibadah muraqabah kecuali as-siddiqun. Kecuali as-siddiqun. Siapa as-siddiqun? As-siddiqun itu satu level di bawah para nabi. Anda lihat dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa wali ada 4 kelas. Wali pada kelas yang paling tinggi ini nabi-nabi. Wali pada kelas yang kedua as-siddiqin. Kelas yang ketiga syuhada. Kelas yang keempat adalah salih. Di bawah kelas 4 udah gak ada, mau cari-cari lagi. Anda mau kelas keberapa lagi apa? Jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, pertanyaannya adalah, Abu Bakar telah sampai pada level siddiqin. Tapi Anda gak usah juga kecil hati. Siddiqun itu kelasnya Abu Bakar sendirian, dia satu kelas. Oh tidak. Bahkan Anda punya peluang satu kelas dengan Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar bangku depan, Anda bangku paling belakang. Tapi tidak satu kelas, sama-sama siddiqun. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kapan seseorang sampai kepada level atau kelas as-siddiqun? Ketika Anda tetap teguh di dalam muraqabah. Dalam satu kebaikan Anda dibenci. Berhadapan dengan kebencian orang gak membuat Anda kemudian kalah. Teguh dan kokohnya Anda di atas kebencian ini dinamakan muraqabah. Di dalam muraqabah inilah secara resmi Anda akan mendapatkan satu kelas yang bernama as-siddiqun. Jadi kalau baru dicemooh saja, Anda sudah mundur 100 langkah, berarti Anda tak punya ibadah muraqabah dalam hal ini.
Ibadah muraqabah artinya bertahan dalam kebaikan, padahal orang lain cemooh, benci dan memusuhi. Dan kalau Anda gagal untuk bertahan dalam ibadah muraqabah ini, kalau Anda tidak ada di sini, maka jemaah sekalian, Anda akan melepaskan gelar as-siddiqun. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan lebih jauh lagi. Kata beliau, orang yang paling besar mencicipi manisnya ketaatan adalah orang yang paling teguh dalam ibadah muraqabah. Sekali lagi, orang yang paling besar merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ibadah. Siapa mereka yang paling merasakan kenikmatan ini? Jawabannya adalah orang yang kokoh di dalam ibadah muraqabah. Dicaci tidak bergeming, disudutkan tetap jalan, dicemooh tetap tegak. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah as-siddiqun. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang seperti ini adalah orang yang paling menikmati keimanan. Jadi kalau Anda dengar ada halawatul iman, manisnya keimanan, siapa orang yang paling merasakan manisnya keimanan itu? Jawabannya adalah orang-orang yang telah sampai pada tingkat muraqabah. Karena orang yang telah berada di tingkat muraqabah, dipastikan mereka semuanya bukan abal-abal. Mereka semuanya adalah orang-orang yang as-siddiqun. Jemaah sekalian, kalau dalam kebaikan Anda masih berpikir tentang nama Anda, maka kebaikan Anda korbankan ketika nama Anda akan jadi dicemooh. Tidak, kebaikan ini bukan untuk membesarkan nama Anda. Semua ketaatan Anda dalam rangka membesarkan nama Allah, walaupun nama Anda akan menjadi cemooh dalam ucapan manusia. Maka sekali lagi jemaah sekalian, kenapa sih dalam kebaikan-kebaikan kita ucapkan basmalah? Dalam kebaikan-kebaikan kita ucapkan basmalah. Kenapa? Karena tujuan kita dengan semua kebaikan itu nama Allah. Kita ingin membesarkan nama Allah dengan kebaikan ini. Saya tidak ingin membesarkan nama saya dengan kebaikan. Maka saya katakan, orang-orang yang membesarkan namanya dengan kebaikan, maka begitu nama ini nanti dicemooh, kebaikan itu akan hilang. Oh, si fulan kamu soalim, itu orangnya namanya sudah mulai dicemooh. Semua orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan untuk namanya, maka ketika nama ini dicemooh, kebaikan itu akan dikorbankan. Jemaah sekalian, saya lihat di zaman penuh syubhat sekarang ini, karena kata Ibnu Qayyim, keburukan itu sumbernya 4. Salah satunya adalah syubhat. Syubhat itu pangkalnya adalah jahil, awam. Orang sekarang gak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau orang gak mengetahui ini benar, ini salah, inilah situasi syubhat. Semuanya samar, mana yang baik gak jelas, mana yang buruk gak jelas. Nah, dalam situasi syubhat seperti ini, ditambah lagi dengan syahwat, maka ibadah muraqabah ini menjadi satu tantangan. Menjadi satu tantangan. Maka jemaah sekalian, Anda tidak akan kokoh dalam satu kebaikan kalau bersamaan dengan kebaikan tersebut Anda tidak memiliki ibadah muraqabah. Tetapi kalau di dalam satu kebaikan, apa Anda pun sadar kebaikan dalam situasi zaman seperti ini adalah kebaikan yang menuntut muraqabah. Kalau Anda paham ini, maka Anda akan sampai pada satu tingkat yang bernama dengan as-siddiqun. Baiklah jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah yang akan datang adalah pembahasan mengenai tingkatan taubat.
kita akan melompat jauh di buku. Ya, lebih 10 halaman kita lengkap, karena 10 halaman ini perdebatan dengan kaum falsafah, Jabariyah dan lain-lain. Kita sebagai orang awam tidak perlu tahu perdebatan itu. Maka insya Allah untuk yang akan datang kita masuki tingkatan taubat. Kalau nggak salah pada halaman 353 untuk pekan depan insya Allah ta'ala. Bulan 5. Bagaimana seharusnya yang dilakukan pada saat kehamilan seseorang melakukan syukuran 7 bulanan yang sudah lazim dilakukan masyarakat secara umum? Bagaimana hukumnya secara syariat Islam? Dalam syariat Islam tidak ada ritual khusus 4 bulan, 7 bulan, tidak ada dalam Islam. Sebaiknya ditinggalkan saja. Ya. Ini cuma tradisi saja, mungkin itu tradisi, tapi kita nggak yakin itu tradisi. Itu tradisi tapi ada hubungannya dengan keyakinan tertentu. Ditinggalkan saja. Atau melakukan syurana 4 bulanan di mana pada usia kandungan 4 bulan ruh ditiupkan oleh Allah. Tahu dari mana? Betul, ruh ditiupkan pada usia 4 bulan. Tapi yang di dalam kan kita nggak tahu. Ini udah ada rohnya kan banyak, justru keguguran kita. Jadi belum saatnya ada syukuran sampai lahir. Begitu lahir barulah ada syukuran, namanya akikah. Sekarang ini belum ada syukur, maknya aja masih muntah-muntah. Maknya masih muntah-muntah. Itu kan. Bayi yang di dalam pun masih sangat lemah. Jadi dalam agama kita syukuran itu tidak ada di usia kehamilan. Tapi syukuran itu adanya setelah melahirkan. Dan begitu melahirkan, agama kita mengajarkan syukuran yang bernama akikah. Sebagaimana surat Al-Ikhlas bahwa dengan bacanya 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran, sedangkan yang membaca 4 kali surat Al-Kautsar dihukumi sama dengan khatam Al-Quran. Mohon penjelasannya. Kalau yang kedua ini saya nggak tahu. Membaca Al-Kautsar 4 kali sama dengan khatam Al-Quran, saya belum tahu, insya Allah kita cari tahu. Tapi bahwa membacakan surat Al-Ikhlas 3 kali itu setara dengan khatam Quran. Karena Nabi kita mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Kalau Al-Quran sepertiga, maka membacakannya 3 kali seolah-olah khatam, seolah-olah saja. Kamu seolah-olah fulan, kan nggak sama ini. Kamu seolah-olah orang baik, kan belum tentu orang baik. Ada riwayat saya yang mengatakan bahwa Rasul berlindung dari kemiskinan. Iya, di dalam zikir pagi juga Anda berlindung dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Tapi di lain pihak ada juga doa yang kurang populer dan jarang umat Islam mau mengamalkannya, tapi tetap berasal dari riwayat saya, di mana doa tersebut minta agar dihidupkan dalam kemiskinan. Oh, itu tidak riwayat saya. Itu bukan riwayat saya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni yaumal qiyamati fi zumratil masakin.
Ya Allah, hidupkan aku di atas kemiskinan, wafatkan aku dalam kemiskinan, matikan aku, hidup bangkitkan aku pada hari kiamat dalam situasi di tengah orang-orang miskin. Ini bukan riwayat yang sahih. Lantas kemiskinan seperti apa yang diminta dalam doa itu? Enggak. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi man la yuslihu illa al-ghina. Walau afqartu la afsadahu dzalik." Sebagian hambaku, ada orang-orang yang tidak akan menjadi baik kecuali dengan kekayaan. Seandainya aku membuatnya miskin, dia akan rusak. Wa inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr. Sebagian hamba-hambaku ada orang-orang yang tidak akan menjadi baik kecuali dengan kemiskinan. Walau aghnaitu la afsadahu dzalik. Sekiranya aku memberikannya kekayaan, niscaya dia akan rusak dengan kekayaan itu. Jadi biarkan Allah saja yang ngatur. Saya kaya, saya miskin, dan keadaan terbaik adalah keadaan Nabi kita. Sesekali beliau kaya, sesekali beliau miskin. Beliau kaya dan tidak berlebihan. Beliau miskin enggak membuat beliau putus asa. Ada ustaz yang mengatakan bahwa biasakan sedekah ke semua makhluk Allah selain manusia, semisal hewan dan tumbuhan, misalkan memberi makan atau menyiramnya, karena mereka juga akan berdoa untuk kita. Betul juga, sedekah kepada binatang, silakan. Hanya saja itulah kajian kita hari ini. Apa itu? Fahami tingkatan amal. Lakukan kebaikan, tapi dengan tidak mengorbankan yang lebih baik. Sungguh-sungguh sedekah kepada kucing, bagus. Tapi giliran terhadap manusia tidak ada sungguh-sungguhnya. Wah, ini jebakan setan yang keberapa tadi? Itu yang ke-6 ini. Kemana perginya jin kering yang mendampingi manusia ketika manusia itu telah mati? Apakah dia ikut mati juga? Enggak, dia enggak ikut mati. Dia tetap hidup. Soal perginya kemana? Ya, biarkan dia pergi kemana dia suka. Yang jelas dia tidak ikut mati dengan matinya seseorang. Jika ada orang yang tiba-tiba minta kita jadi salah satu donatur pembangunan masjid, apakah ini statusnya sedekah atau mempiutangkan harta di jalan Allah? Kan Anda tidak mempiutangkannya, Anda hanya donatur. Donatur itu berarti sedekah. Kalau memang ada uang, ikutlah. Uang Anda hanya membangun sebesar telur merpati. Telur merpati berapa senti sih? Anggap 2 senti. Coba sekalian, walau uang Anda hanya membangun sebesar telur merpati saja di masjid, itu sudah cukup menjadi mahar untuk masuk surga. Sehingga Anda telah bangun rumah Anda di surga padahal Anda belum mati. Dengan cara itu tadi Anda jadi donatur sebuah masjid. Baik. Bagaimana sebaiknya? Kadang-kadang Anda bagi-bagi sembako kepada cleaning service pasar, cleaning service pasar. Ternyata pada bulan puasa Anda melihat mereka itu makan di warung tidak puasa. Apakah sebaiknya masih melakukan pemberian sembako? Iya, dilanjutkan saja, karena kan Anda melanjutkannya bukan soal mereka puasa atau tidak. Hubungannya bahwa mereka memang orang yang miskin seperti kita. Namun nanti sempatkan juga lah kasih nasihat, karena sedekah nasihat lebih baik daripada sedekah sembako ini bilang. Apa itu? Ini saya kasih sembako bagi orang yang puasa. Kalian puasa enggak? Kalau sembako, kalau puasa ambil, kalau nggak puasa nggak diambil. Kasih mereka nasihat juga. Tapi pada intinya pahala Anda tidak berkurang hanya karena bersedekah kepada orang yang tidak puasa. Kecuali kalau Anda tahu dia buka puasanya dengan sedekah Anda, itu sih jangan. Saudara saya bekerja dengan berpenghasilan dari hasil riba, selama ini berkurban dengan hasil riba. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bukan riba namanya. Sedekah juga bukan. Terus
halal bagi orang lain, bagi dia enggak. Jadi dia dengan riba ini dia kasih sapi. Bagi orang yang makan boleh, tapi bagi dia yang secara langsung bersinggungan dengan riba, bagi dia haram. Baik, jadi itu bukan kurban, bukan sedekah juga. Bagaimana hukum akhwat yang pergi haji atau umrah tanpa ditemani mahram? Mereka berdalil merasa aman dengan ikut rombongan dari penyelenggara haji atau umrah. Apakah umrah atau hajinya sah? Jawaban, hajinya, umrahnya sah. Nah, persoalan pergi haji, pergi umrah bagi wanita, itu kan tidak ada mahram. Ini khilafiyah di kalangan ulama. Pendapat terkuat ini yang saya ikuti adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Malik, satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, bahwa wanita dibenarkan perjalanan ibadah umrah dan haji walaupun tanpa mahram dengan syarat beliau dibersamai rombongan yang amanah. Rombongan yang amanah. Mana dalilnya? Dalilnya di zaman Umar radhiyallahu anhu, beliau memberangkatkan semua istri-istri Nabi kita untuk berhaji. Itu hitungannya haji sunnah atau haji wajib? Haji sunnah, karena haji wajib itu adalah haji yang pertama kali. Adapun yang kedua dan selanjutnya itu hitungannya haji sunnah. Ini istri-istri Nabi, mereka sudah haji wajib bersama Nabi. Tapi di zaman Umar mereka diberangkatkan lagi haji, berarti jatuhnya adalah haji sunnah. Apakah mereka pergi haji didampingi mahram? Tidak. Aisyah misalnya, apakah beliau didampingi saudara beliau Muhammad bin Abi Bakar? Oh tidak. Siapa pendamping istri-istri Nabi ini? Jawabannya orang yang amanah. Siapa itu? Utsman bin Affan, satu lagi Abdurrahman bin Auf. Nah, keputusan Umar ini diketahui semua orang sahabat, tidak ada satupun yang mengingkari. Bahkan nyata-nyatanya Abdurrahman lah dan Utsman bin Auf radhiyallahu anhu, mereka lah yang membersamai istri-istri Nabi tersebut. Baik. Bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan tidak boleh perempuan safar tanpa mahram? Hadis itu sahih. Hanya saja tidak adanya mahram dalam hadis tergantikan dengan adanya golongan yang amanah. Golongan yang amanah menggantikan mahram yang diperintahkan Nabi SAW. Karena adanya mahram fungsinya sama dengan fungsi yang dijalankan rombongan yang amanah. Perempuan ini terlindungi dengan mahram, dia pun terlindungi dengan rombongan yang amanah. Perempuan ini terbantu dengan mahram, dia juga terbantu dengan rombongan yang amanah. Tidak ada mahram, tetapi yang berfungsi seperti fungsinya mahram ada, yaitu rombongan yang amanah tadi. Hanya saja Imam Malik dalam hal ini mensyaratkan agar wanita tersebut sudah berusia lanjut. Kalau usianya masih 19 tahun, jangan. Tapi kalau usianya udah sepuh, berapa usia ibu? 60 tahun, oh sudah. Ini 60 tahun sudah nenek-nenek sudah. Sudah nenek-nenek belum? Bagaimana status istri yang dinikahi suaminya yang tadinya bukan mahram dan menjadi mahram? Maksudnya apa ya? Status istri yang dinikahi suaminya yang tadinya bukan mahram lalu menjadi mahram? Ya tidak mahram istri kita, makanya boleh kita nikahi. Mahram itu artinya adalah orang yang haram dinikahi. Ibu kita adalah mahram. Nah, kalau suami bukan mahram hitungannya pendamping. Itu salah bahasa aja. Perempuan kalau mau safar didampingi mahram. Siapa mahramnya? Bapaknya, saudaranya, itulah mahram. Tapi kalau seorang suami itu sudah lebih dari mahram dalam hal safar tadi. Pendapat Imam Syafi'i bersentuhan suami istri wudunya batal. Bagaimana penjelasan dan dalilnya? Mohon pencerahan. Ya kan ayatnya berbunyi aula amastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Nah inilah interpretasi yang berbeda. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh, ya sudah batal.
Imam Abu Hanifah mengatakan lihat pasangan menyentuh itu. Ayat itu tidak mengatakan menyentuh kulit, tapi menyentuh wanita. Berbeda dalam bahasa Arab, saya menyentuh kulitmu atau saya menyentuh kamu. Kalau menyentuhnya langsung kepada status kelamin, laki-laki menyentuh perempuan, itu maksudnya apa? Saya berikan contoh, misalnya Maryam radhiyallahu anha ketika beliau hamil, orang-orang mengatakan ketika dia dikabarkan akan hamil oleh malaikat, beliau mengatakan, "Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar." Bagaimana mungkin aku bisa hamil melahirkan padahal aku tidak pernah disentuh laki-laki? Apa maksud disentuh laki-laki? Maksudnya adalah hubungan badan. Nah, jadi oleh sebab itulah sebagian ulama Imam Syafi'i mengatakan beliau melihat kata menyentuh, maka dia mengatakan sekedar menyentuh batal. Tapi Imam Abu Hanifah dalam hal ini beliau tidak melihat menyentuhnya, tapi melihat pasangannya menyentuh perempuan, bukan menyentuh kulit. Nah, tidak adakah hadis yang sahih dalam, tidak ada hadis yang betul-betul sahih dalam hal ini. Rasulullah SAW pernah salat malam, kaki Aisyah melintang. Kalau Nabi akan sujud, beliau angkat kaki Aisyah. Itu kan jelas sekali bahwa sentuh tidak membatalkan wudu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, "Lau sahhal hadis la qultu bihi." Seandainya hadis itu benar, sahih, itulah mazhabku. Tapi hadis itu dalam riwayat yang sampai kepada Imam Syafi'i bukan hadis yang sahih. Baik, kalau ada hadis yang sahih, nggak ada lagi khilafiyahnya. Wallahu a'lam. Sementara ayatnya sahih tapi multi tafsir, khilafiyah lagi. Jadi inilah penyebab khilafiyah. Tidak ada hadis yang tegas dan sahih. Kemudian ayatnya memang sahih mutawatir, tetapi tidak tegas, multi tafsir. Melanjutkan pertanyaan pada pekan Sabtu kemarin bahwa istri gugat cerainya ditolak PA Depok. Ya, tetapi istri belum mau kembali ke rumah. Ya, padahal suami sudah banyak memberi nasihat yang baik dari sisi agama, hukum dan hukum yang berlaku. Ya, anak-anak sudah memberi masukan buat apa menurut musik karena umur sudah 68 tahun. Ya. Istri nampaknya sulit menerima saran anak-anak karena di hatinya diselimuti dendam. Betul? Dan suami tidak pernah melakukan KDRT. Iya, istri kalau ketemu suami lebih banyak bernada tinggi. Ini istri belum diajak umroh. Ibu yang enggak, saya tidak bercanda. Nabi kita SAW, kalau ada dua orang sahabat yang sengketa, maka Nabi mendamaikannya. Setelah itu Nabi mengutus mereka berdua untuk safa. Misalnya Adam berantem, didamaikan oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, kalian berdua pergi ke Turki 15 hari. Sesampainya di Turki tidak ada manusia kecuali kawan ini. Masa diam-diaman juga? Ini juga begitu. Ini suami istri ini perlu piknik. Piknik yang ada ibadahnya, pergilah umrah. Sampai di Mekah siapa yang megang kalau bukan suami? Manja juga nanti sampai di sana. Ini salah satu tips juga. Cobalah suami istri ini pergi safar, ya, karena di dalam safar itu jelas yang satu membutuhkan yang lain, yang lain membutuhkan yang satu, dan di dalam rasa butuh itulah kembali menyatu. Kalau sekarang suami tak butuh, istri tak butuh, kalau tidak ada rasa butuh mereka nggak bersatu. Nah, kemudian nasihat sih kepada si istri tersebut, hati-hati, ya. Apa itu ridho suami itu memang surga bagi perempuan. Nggak usah terlalu baper juga. Kalau sampai istri tidak dapat ridho suami, tidak masuk surga. Ada hadisnya. Seorang perempuan, bibinya Imran bin Husain,
menjumpai Nabi dan berkonsultasi. Selesai konsultasi, wanita ini pergi. Kata Nabi, sini sebentar, balik lagi. Wanita ini pun kembali. Nabi bersabda, azatu ba'lin anti. Kamu sudah nikah belum? Kata perempuan itu, iya, saya sudah nikah. Kata Nabi SAW, unduri nafsaki minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Nabi, selalulah melihat dirimu, mengkaji dirimu dalam pandangan suami. Karena suamimu adalah surgamu dan suamimu juga adalah neraka. Jadi mohon maaf kepada para istri, hak suami memang lebih besar daripada hak istri. Tak adil. Itu adil, memang tak sama. Karena tanggung jawab suami kepada istri lebih besar daripada tanggung jawab istri kepada suami. Ketika tanggung jawab itu lebih besar, maka di dalam tanggung jawab yang besar ada hak yang lebih besar pula. Saya, Masya Allah, ketika ibu saya wafat mendahului ayah saya sangat bersyukur. Kenapa? Ketika ibu saya wafat, otomatis ayah saya akan ridho dengan kepergian ibu saya. Tapi bayangkan kalau bapak saya dulu, ibu saya belakangan, belum tentu ibu saya dapat ridho dari ayah saya udah pergi duluan. Saya selalu bilang kepada abang dan kakak saya, abang-abang dan adik-adik, ya kepergian ibu memang sakit banget. Tapi bagaimanapun ini lebih baik daripada ibu belakangan. Karena kalau ibu sudah pergi duluan, ayah belakangan, itu otomatis ibu pergi dan ayah ridho. Tapi tak sebaliknya kan? Kalau misalnya ayah duluan, dia membawa ridhonya kepada ibu dan tidak memberinya. Karena antara suami istri kalau udah usia tua kan egois-egoisan juga. Ya sudah, jamaah sekalian, saya tahu suami istri udah sama-sama tua juga, 80 vs 70-an. Itu kan udah tua sekali. Itu berantem, itu cerai. Saya diundang mendamaikan, saya belum datang, suaminya udah mati duluan. Wallahu akbar. Saya kira si istri kalau suami udah wafat juga nyesal. Percayalah. Jadi tolong deh hubungan suami istri ini lebih banyak mengalah. Karena gak ada yang perlu dimenangkan juga. Apa untungnya Anda menang? Gak ada kan? Kemenangan Anda hanya untuk hawa nafsu aja. Ya, abaikan saja hawa nafsu itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.